Wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Surat Al-Hajj ayat 46. Naha maraneh na teu kungsi init-initan di bumi tuluy bae hate bisa mahamkeun atawa ceuli ngadenge sanyana lain lolong panon dohir tapi lolong panon hate. Bab tazkirah peringatan Tuhan geunjleung sadunya ku virus bari jalma keur sombong ku nuklir. Ari manusia nya nuklir keur maehan beurit, keur maehan maung atau keur maehan manusia. Jadi kesombongan, rakus, kekuasaan ingin menguasai dunia. Amerika, Cina, Korea, Iran baroga nuklir. Takwa Allah ayeuna teh diberi peringatan ku virus leutik pisan katingali ge henteu. Ari jelema geledeh hulu geunjleung sadunya. Nah gitulah. Tazkirah. Virus corona di mana-mana. Corona di Cina bijilna teh nya. Corona, korong Cina. Riweuh. Jaga kesehatan mah da teu aya corona geus kitu diparentah. Tapi kenyataan nu keuna ku virus corona tingkat menteri anu ngajaga kesehatanna luar biasa. Pan tingkat menteri mah aya dokter khusus. Ari eta nu bergelut dina sampah unggal poe. Kuduna mah leuwih ti heula. Tapi ieu mah peringatan ti Allah supaya manusia sadar tong sombong. Kuduna mah bisa mahamkeun yen ieu teh tanda aya nu maha kawasa. Jadi manusia mah lemah di hadapan yang maha kuat. Manusia rendah di hadapan yang maha tinggi. Manusia hina di hadapan yang maha agung. Itu kesadaran itu. Muncul kesadaran dibuktikan. Kesadaran tadi dina pernyataan Allahu Akbar. Bari ngangkat panangan Allah yang maha besar. Urang maleutik menyatakan Allah yang maha agung bari ruku ngucapkeun subhana rabbiyal azim. Allah yang maha agung menyatakan Allah yang maha tinggi bari sujud subhana rabbiyal a'la. Pengakuan atas kekurangan dan kekeliruan baca Rabbik firli. Pada akhirnya kita serahkan kepada Allah. Urang maca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta yadal jalali wal ikram. Jadi bukti kesadaran teh urang ringkeskeun we salat. Tadinya gerakan dan bacaan pernyataan bahwa Allah yang maha segala-galanya. Nah gitu para kita. Peringatan Tuhan.
tanda kekuasaanana ayeuna dibuktikan dan nu aya ge teh pan tanda kekuasaan Allah. Nya jalma kabagi kana dua golongan. Rang ringkeskeun we, dua kelompok manusia. Surat Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahyi ayadriba masalah ma ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat misil semacam nyamuk atau lebih kecil virus. Manusia terbagi dua kelompok ketika mensikapi ayat Allah. Kahiji, kelompok kahiji yang menyatakan ku Allah disebutkan Fa'amal ladina amanu paya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Maka orang-orang yang beriman mereka tahu ini kebenaran dari Tuhan mereka. Jadi meningkatkan kesadaran. Karena itu lahirlah sikap satu, ridho diatur oleh yang maha kuasa. Satu, teruwet diatur teh. Cek Allah haram karena yakin Allah maha tahu maslahat bagi manusia. Cek Allah haram begitu. Moal dilanggar. Cek Allah halal moal aya rekayasa. Ridho diatur ridho itu siap menerima segala putusan Allah, aturan Allah dengan tidak ada sedikit pun ganjelan, ruwet hate, nah gitu. Jika kalau salat tong riweuh karena yakin itu yang benar. Allah diatur 5 kali 17 iya siap, ridho diatur. Allah menetapkan aturan saum siap. Allah menetapkan aturan-aturan lainnya. Itu bukti kesadaran atas kemahakuasaan Allah. Ini adalah hak dari Allah. Kedua, ikhlas dalam melaksanakan amal. Yakin selain Allah tidak bisa apa-apa. Rek nuturkeun Amerika kalah riweuh geuningan ayeuna ribut we ku virus teh. Sudah menyebar di 28 negara bagian kan. Dan negara-negara lain yang disebut negara maju. Apa kita mau berlindung kepada mereka? Toslah mending ikhlaskeun we ka Allah we. Nabi Ibrahim dibakar, menurut akal pasti mati. Menurut hukum adat api membakar. Tapi Nabi Ibrahim pasrahnya, ikhlasnya itu full kepada Allah, yakin. Ternyata kayu bakar habis, Ibrahim tidak apa-apa. Karena maha segala-galanya Allah. Api milik Allah, air milik Allah, ya terserah Allah. Ibrahim tidak pasrah pada raja, kepada orang tuanya. Ketika diperintah aslim, wa id qala rabbuhu, Tuhannya berfirman aslim. Nabi Ibrahim membuat pernyataan aslamtu li rabbil alamin. Aku pasrah kepada Rabbul Alamin. Semuanya adalah milik Allah. Ibrahim selamat. Begitu. Tuh, apakah manusia tidak mau berjalan menelusuri sejarah? Orang yang pasrah kepada Allah, ikhlas, ia yang selamat.
Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar, tapi Bilal bin Rabah tidak menjadi abid Abu Bakar, tidak menjadi abid Muhammad, tetapi menjadi abid Allah. Maka Bilal selamat dan meningkat kehormatan hidup. Jadi dengan kenyataan ini tadbirah kita insya Allah ridho diatur, karena pasti benar aturannya. Ikhlas kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam ayat lain dinyatakan, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallah akibatul umur. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sepenuhnya dan ia melakukan kebaikan, maka ia telah berpegang pada tali yang kuat dan segala urusan kembali kepada Allah. Dua tuh. Jadi mensikapi ini, kelompok pertama mengetahui ini dari Allah, lahir sikap ridho diatur, ikhlas dalam beramal. Yang ketiga, husnudon kepada Allah. Apapun yang terjadi, ini adalah kebaikan bagi umat mukmin. Karena itu terserang atau tidak virus, tapi bagi mukmin ini adalah kafarah. Bagi orang kafir mungkin peringatan dan azab. Jadi selamanya husnudon kepada Allah. Jadi mau riwuh hirup teh. Riwuh virus corona nepi ka teungeunah dahar, aya nepi ka poho dahar asa acan. Jalanilah biasa, sehat iya, apik iya, tapi pada akhirnya kita serahkan kepada Allah. Teu ka hati ku akal, kuduna mah pangheulana teh pangkeuna teh anu bergelut dengan sampah. Sapopoe didinya, dahar didinya, can kabejakeun da. Tapi justru malah orang-orang yang kesehatannya dijamin, dijaga, dipelihara. Saya baca lihat di berita itu kan tingkat menteri di luar negeri itu sudah kena virus di Iran itu. Yang kita yakin pemeliharaan kesehatan luar biasa, ada dokter pribadi, Bang. Ternyata itulah kenyataan. Jadi yang ketiga adalah husnudon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, supaya hidup kita tidak terlalu gelisah. Jalanilah hidup sebagaimana biasanya. Teguran dari Allah untuk meningkatkan kesadaran. Waktu umroh kemarin kan sekarang ditutup dulu karena virus. Ternyata tidak mengenal daerah atau negara yang cuaca dingin atau panas. Timur Tengah saja sudah terjadi. Kurang reka mana meniruh tingatukeun bae. Kan sebelum ada virus corona juga orang mati. Sebelum ada virus corona nu maot mah ngeureuyeuh we tuh meniruh teuing. Bakat ku hayang hirup abadi teh. Bae terserah Allah, kita hanya menjalani tugas hidup. Iya. Delay 1 jam, 2 jam, sampai 4 jam belum berangkat. Akhirnya disuruh masuk kapal. Geus dina kapal dihurungkeun tapi teu indit, panas. Karena toilet tidak jalan. Pilot menyatakan saya tidak sanggup. Kalau perjalanan sejam 2 jam bisa, kalau 8 jam toilet tidak jalan, orang memaksa itu bisa meledak. Ya udah, inilah ketentuan Allah, yang terbaik tibatan cilaka. Beda jeung angkot mogok kasih si ari kapal terbang, kasih si heula gitu. Tapi eta we ku mun urang mah nya memeh asup kana kapal geus we, wayahna besok we berangkat bawa ka hotel beres. Ieu mah jam 10 kakara dibawa ka hotel.
ke Jakarta Pusat, ternyata ditempatkan di Hotel Shangri-La itu yang mewah, 2.900.000 semalam. Nurek umroh teh nu make sepatu bari ngajingjing kain ihram pan gemolahan disambut kuno berjas didasi, karena itu aturannya disiapkan segala-galana. Tapi kaya nurek ninca karpet ngalah arsenal semacam-macam. Aya nanti sare di kamar padahal sudah mewah, dan dina karpet ge hipu goler reup sare. As di mana we eueun wani nyarek. Pagi-pagi disampaikan tausiah, inilah ternyata husnudon kepada Allah. Ngahajak mah ke Hotel Shangri-La kudu mah duit sabaraha. Ngalaman hotel mewah. Nah, ternyata ini yang baik dari Allah. Akhirnya berangkat biasa lancar, ibadah selesai. Jamaah bilang, Ustaz ke Shangri-La di moal. Saya jawab geuleuh sih, ada yang nage kamari kukulutus. Ini ternyata husnudon itu. Bapana sehat, jag-jag, kerja serabutan, penghasilan kecil, anak jajan cuma 1.000-1.500. Lalu bapaknya sakit, budak jajan moal. Jangan suudon kepada Allah. Dah cek akal mah moal jajan, bapana gering. Ternyata cek tatangana, jang bapak gering ungeuk mere 2.000. Datang bibina, bapak mana gering ungeuk, budak teh meni ngahajapan sedihna teh katingali. Mere 3.000 jadi 5.000. Sok budak tanya, mending bapak cager, mending bapak gering. Makanya jangan ada suudon kepada Allah. Ya, ikhlas, ridho. Yang ketiga husnudon, selalu bersangka baik kepada Allah. Dan Rasul mengamanatkan, janganlah salah seorang di antara kamu mati kecuali dalam husnudon kepada Allah. Di dalam hadis qudsi dinyatakan, ana inda donni abdi bi, aku berada dalam sangkaan hambaku. Ketika sangka baik tidak akan menjadi beban, walaupun sesuatu yang tidak dikehendaki. Tapi ketika bersangka buruk kepada Allah, pasti terasanya tidak enak, jadi beban. Makanya jangan suudon kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Kembali kepada Allah semuanya. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna setiap yang maslahat. Yang tadinya baik menjadi amal soleh, yang tadinya nilai duniawi menjadi nilai ukhrawi. Begitu, itu hebatnya Rasulullah. Sekecil apapun ia kembalikan kepada Allah. Nikmat jadi ganjaran. Nah gitu, senang jadi ganjaran. Dan ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, semua kembali kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah yang mencakup segala perkara. Tidak ada yang jelek dari Allah, cuma kadang kita belum mengerti. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena selalu husnudon kepada Allah. Jadi ketika mendapat sesuatu yang menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Ibu sok maca ieu tara. Tara da teu apal. Pendek Bu. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Binikmatihi dengan nikmat dari Allah.
tatimus sholihat, sempurna segala yang baik-baik, yang maslahat, nilainya meningkat. Ketika mendapatkan yang tidak menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah yang mencakup segala perkara, cuma kita belum paham ada apa di balik itu. Nah begitu, ini sikap husnudon. Jadi sudahlah, tidak perlu panik, biasa saja kita hadapi hidup, biasa saja, karena kita hidup kan sementara, yang abadi nanti di akhirat. Panik tidak panik, tetap putusan Allah tidak bisa ditolak. Makanya tadi sampaikan saya yang pertama, coba buktikan pengakuan kita ini dengan mengucapkan Allahu Akbar, dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, dengan Astagfirullah, lalu akhirnya kita serahkan kepada Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah begitu jalanilah, insya Allah tidak akan terlalu berat beban. Ada bekal dari Rasulullah ini. Rasul menyatakan raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunat, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ketika safar bepergian, Rasul tidak melaksanakan sholat sunat rawatib, qabla duhur, bada duhur, bada maghrib, bada isya, kecuali 2 rakaat sebelum sholat subuh. Walaupun sedang safar dilakukan. Malah kesiangan Rasul pernah sholat sunat dulu. Tidak berdosa karena sunat, tapi Rasul sangat mementingkan. Kesiangan saja beliau sholat sunat dulu. Jadi bapak ibu yang kesiangan jangan kecil hati. Nabi juga pernah urang mamineng. Kalau Nabi pernah, kita sering, itu bedanya sedikit. Ya kalau kesiangan matikan lampu. Kain gordeng tutup, gitu aja. Malaikat senyum saja. Cek malaikat merukan aing teu nyaho. Tetapi ternyata di situ ada tenaga menghadapi hidup. Ternyata benar apa yang dinyatakan dalam hadis qudsi, siapa yang bangun dengan semangat hidupnya untuk ibadah, aku beri kebesaran hati menghadapi persoalan. Ketika ia bangun semangat hidupnya untuk dunia, aku akan sempitkan dadanya menghadapi persoalan. Karena itu sholat itu tenaga, siap menghadapi persoalan hidup. Masa orang yang sholat bunuh diri? Enggak lah. Kenapa? Kita siap hidup. Ini ya catatan. Raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Menjalani aktivitas hidup dimulai dengan sujud kepada Allah. Allah akan bantu memberikan solusi dari kesulitan. Ketika tidak sujud kepada Allah, maka persoalan hidup akan ditanggung sendiri. Berat tuh, Pak. Nah, gitu ya. Nah, dengan demikian dalam kehidupan tidak repot, teriweuh. Kata Rasul kepada Aisyah, nyencai amis, hadir, minta air manis, dibuatkan oleh Aisyah. Ternyata yang dimasukkan itu bukan gula tapi garam. Uyah nu diasupkeun teh. Wajar karena ya keliru apalah. Ketika diminum
asin. Bagaimana sikap kita? Berbesar hati tidak menghadapi ini? Kalau saya mungkin langsung melotot, jeung cengek sekalian. Tapi Nabi hebatnya waktu diminum asin, ya Nabi menyadari kekeliruannya manusia ada. Bagaimana kata Nabi? Ieu cai nyamun saragot ewang salaki jeung pamajikan hade jigana ieu harmonis lah. Silahkan minum, cek Nabi orang saragot ewang. Barang diinum, oh iya. Itulah cara Nabi mengingatkan. Nah, teh nama rasakeun lah. Nah, begitu. Jadi berbesar hati tuh menghadapi persoalan enggak repot gitu. Sehari-hari di rumah tangga sampai urusan besar ya biasa saja. Kenapa? Begitulah. Ketika ada husnudon itu. Berbesar hati menghadapi persoalan, kembalikan kepada Allah. Bagi mukmin ini adalah ujian untuk mengukur keimanan sampai di mana. Bagi orang kafir ini adalah peringatan, mungkin juga azab. Begitu, ya. Kemudian yang keempat terakhir ini sebenarnya ini pengikatnya, ma'rifat. Ma'rifat itu dari arafa ya'rifu, mengenal siapa saya, siapa yang kuasa. Nah, dengan demikian akan melahirkan sikap yang sesuai. Karena banyak orang yang lupa kepada dirinya, lupa kepada Tuhannya. Ini ada cerita Ibroh, pengembala kambing, tukang ngangon domba, barudak. Itu ada yang pakai kalung, namanya Haban Nakoh, pakai kalung. Pakai kalung itu bukan seneng, bukan gaya, bukan. Dia mencoba ciri saja bahwa saya yang pakai kalung. Kalau yang tidak pakai kalung bukan saya, gitu unggul. Nah, biasa di tempat pengembalaan, tempat pangangonan, gogoleran, tengah poe tepat. Rupe sare. Ini ada temannya yang jahil. Kalungnya itu dipindahkan kepada teman yang lain itu. Pas dia bangun, kalung tidak ada, bingung. Saya mana ya? Itu. Kan saya yang pakai kalung. Kalau begitu, saya ini mana? Lihat kalung di temannya, bingung dia. Kamu aku atau aku kamu? Sudah tidak mengenal siapa dirinya. Bagaimana jika di pemimpin sudah begini? Iya, tidak tahu siapa saya, siapa yang kuasa. Nah, di situ nanti itu bagian yang pertama, kelompok pertama. Kelompok kedua, ada yang buta mata hatinya. Kebenaran dari Tuhan nampak nyata, tanda kekuasaan Allah kok tidak mau bergeser untuk mengakui. Sekarang itu kan begitu. Tidak nyambung kepada yang kuasa, ini tidak. Putus saja. Buta mata hatinya. Abu Jahal mendengar Quran itu dibaca, dia tahu itu bagus, itu benar. Abu Jahal ditanya oleh temannya, bagaimana penilaian kamu tentang apa yang disampaikan Muhammad? Dia jawab, benar. Pengakuan itu, tapi tidak mau menerima. Buta hatinya. Al-Mughirah pernah mengundang Rasulullah. Orang paling kaya di Mekah, Al-Mughirah itu. Penasaran, ingin mendengar sendiri. Bukan sekedar beja-beja saja. Setelah datang lalu diminta untuk membacakan, menyampaikan, kata dia itu syair. Padahal ini lebih, bacakan. Dia bilang, ini benar, ini enak, ini manis. Begitu pernyataannya. Abu Jahal tahu Muhammad datang ke sana. Dia sudah mulai gelisah. Setelah Rasul pulang lalu datang kepada Al-Mughirah, ada apa? Enggak, aku cuma penasaran saja. Kata Al-Mughirah, ternyata benar. Ternyata itu indah. Bagaimana kata Abu Jahal?
omongan yang tadi jangan diomongkan kepada yang lain, cukup kita saja. Nanti yang lain masuk kita kehilangan pengaruh. Nah begitu, lalu diadakanlah rapat musyawarah khusus para pemimpin Quraisy. Pertama, jangan ngomong apa yang disampaikan Muhammad itu benar. Jangan ngomong bahwa yang disampaikan Muhammad itu indah, bagus. Lalu semuanya bingung, lalu harus ngomong apa? Akhirnya disepakati ngomong keluar Muhammad Majnun. Itu rekayasa itu. Muhammad gila, Muhammad kahin, dukun, Muhammad sahir, tukang sihir. Muhammad itu membawa cerita-cerita lama, asatirul awwalin. Nah, ini yang disebar. Begitu. Sampai dipasang. Tiap tahun itu kan datang orang-orang untuk melaksanakan ibadah di Baitullah. Di selatan pasang orang kudu ngomong, awas nanti kalau di Mekah bertemu dengan orang yang bernama Muhammad mengaku jadi nabi, dia majnun. Dia kain begitu. Padahal ini orang tidak tahu dari luar Mekah itu ada yang mengaku jadi nabi. Ini jadinya ada yang mengaku jadi nabi. Akhirnya penasaran, sembunyi-sembunyi cari itu. Ketemu dengan Nabi, asup Islam. Ketemu dengan Nabi, asup Islam. Jadi ternyata Islam diiklankan oleh orang kafir. Bari iklan teh ikhlas teh dibayar. Itulah rencana Allah itu. Nah begitu, kembalilah. Jadi kelompok kedua yang buta mata hatinya. Kalau sudah buta mata hati, maka muncul yang kedua, syak, keraguan. Kalau sudah ragu, maka tidak akan taat. Contohlah, kalau bapak ragu di surga ada bidadari dan masuk semangat atau ibadah nage, kayak Hanas nu gareulis ditinggalkeun ari pek teh bidadari eueuh tuh kan. Jadinya akhirnya orang jadi berani melakukan perzinahan, pelacuran. Itu pernah ditulis oleh seorang PKI itu, komunis, sengaja untuk meragukan itu. Yakinlah ada. Jauh jeung ibu nu aya di dieu mah, wah tuh pan bidadari atuh. Di surga aya wajah model kieu, lebar surga teh ruksak. Ya ruksak atuh, taman sakitu endah. Selesai ujian anak-anak mau refreshing dulu itu ke taman bunga. Ya sok cing datulah. Ibu-ibu hoyong ngarilu pipiluhun wae. Cik atuh geus karolot. Entong ngilu ieu mareka taman bunga. Teu ngarti. Geus kolot hayang ngilu ieu teh rek taman bunga. Teu ngarti pisan. Akeun bae cenah da moal ngariweukeun ustad. Duit boga, bekal boga, lain urusan eta sing ngarti ka taman bunga. Teu ngarti bae. Yang baelah cing atuh maksa mangan ulah dipoto. Nah cenah ustad teh aturan kitu abdi nu nyarek. Pek tingali hasilna. Ibu-ibu dipoto di taman bunga, taman ruksak. Yakinlah. Dan ternyata sudah tersaksikan oleh kita yang meninggal satu persatu terus. Jadi dunia bukan tujuan akhir. Tujuan akhir nanti di sana. Kita saksikan cuma perasaan, pikiran seakan-akan mati untuk orang lain. Kanal mauta ila guerina kutiba. Seakan-akan mati untuk orang lain. Padahal itu adalah bukti bahwa tidak ada yang abadi. Nah itulah ya. Jadi syak, keraguan. Kalau sudah ragu ya muncul goflah namanya. Jadi lalai. Goflah itu tidak memperhatikan yang mestinya diperhatikan. Goflah, lalai.
terhadap peringatan-peringatan ini. Akhirnya ia hidup tidak memperhatikan yang maslahat dan manfaat bagi dirinya. Kalau sudah goflah, maka hidup dikuasai oleh hawa nafsunya. Nah begitu. Nah kalau sudah begitu, mata hati buta, ragu kepada kebenaran dari Allah, hidupnya lalai, maka lahir sikap keras. Namanya di orang mah semrawut hidup tidak jelas gitu. Tidak jelas dasar hidup, tidak jelas cara hidup, tidak jelas tujuan hidup. Ngomong seenaknya, al-jafa. Mendingan kalau di rakyat kecil, kalau sudah tingkat pemimpin ngomong kemana wae kan genyeleuhna sararea. Inilah kelompok kedua. Dimulai dengan al-ama, buta hati. Yang kedua syak, ragu kepada kebenaran. Yang ketiga goflah, lalai jadinya, lahirlah hidup dengan tidak beraturan secara benar, al-jafah. Nah begitu ya. Karena itu ini perhatian untuk kita dari Rasulullah, bagi mukmin khususnya. Jangan sampai terkena penyakit goflah. Ada 3 yang pokok yang harus perhatikan. Pertama, jangan goflah dari Allah. Kedua, jangan goflah dari sholat subuh. Yang ketiga, jangan goflah terhadap diri dalam agama. Ini 3 yang pokok. Ibu cerik, kudu bareng gitu. Ini aya wae masalah cenah ibu teh sumun pan ibu datang ke abdi ge jadi masalah ke abdi. Berkana hirup kumaha gitu. Gak bisa hidup tanpa masalah. Dan jangan lari dari masalah. Lari dari masalah itu masalah, malah menambah. Kita atasi dengan kekuatan jiwa kita. Jangan putus dengan Allah. 1. Kedua, tadi saya sampaikan hikmah dari salat itu. Banyak yang lalai dari sholat subuh. Jangan lalaikan sholat subuh. Dari kolot mabareto mematahan teringkes. Tongkapi heulaan ku hayam. Gitu bareta mah ringkes pisan. Ya. Jangan sampai ketinggalan, didahului oleh hayam mah subuh kene geus disada gitu. Malahan ada juga ungkapan yang biasa bangun siang kehilangan rezeki, dipatuk ayam. Rezeki di situ kan bukan uang, tetapi rezeki di situ adalah kesiapan hidup. Itu yang paling besar rezeki itu, menghadapi persoalan. Yang ketiga, lalai memperhatikan dirinya dalam agama. Saya ini siapa? Kadang-kadang ustad, ajengan, kiai, lupa. Dia itu adalah figur. Dia itu omongannya diterima. Maka hendaklah hati-hati. Masa seorang ulama ngomongnya tidak beraturan, rakyatnya, umat mau bagaimana? Nah inilah kelompok yang kedua ya. Jadi kelompok yang pertama, ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Ini adalah kebenaran dari Allah. Lahir sikap ikhlas, ridho diatur, husnudon kepada Allah, dan ma'rifat, sadar siapa saya, siapa yang kuasa. Nah itunya. Saya sering menyampaikan contoh. Kalau ibu meletakkan nuna kompor di tengah imah itu salah ibu dan nuna, tapi bukan menempatkan. Kalau menempatkan kompor di mana? Di dapur sesuai dengan kedudukannya. Kompornya tahu tidak? Kompornya ngerti tidak? Kenapa ditempatkan di dapur? Ya tidak, karena tidak hidup. Domba, kambing ditempatkan di depan rumah, di belakang. Di belakang sesuai dengan kedudukannya. Itu menempatkan namanya.
Bapak ibu ini ditempatkan oleh Allah di bumi, ngerti enggak? Tahu tidak siapa saya? Apa kedudukan saya di bumi ini? Terang teu Bu? Jika nu tadi ya punya pe kompor tanya ngarti henteu, ditempatkan di dapur moal ngajawab. Domba tanya ngarti henteu, ditempatkan tukangan imah moal ngajawab. Ibu ditanya ngarti henteu, ditempatkan di bumi. Bapak juga nu tadi. Nah itulah makanya Allah beritahukan kedudukan kita di bumi adalah sebagai abid Allah, hamba Allah dengan segala sifat yang terkaitnya. Ketika manusia menghambakan diri bukan kepada Allah, itulah orang yang tidak tahu siapa dirinya. Nah begitu, manusia itu ditempatkan di Allah di bumi sebagai khalifah, diberi kepercayaan untuk memelihara, untuk memanfaatkan, bukan sekedar menggunakan. Nah sekarang banyak orang yang sekedar menggunakan menurut keinginan, padahal sebagai khalifah pemelihara, pemanfaat alam. Kalau pemanfaat tidak akan merusak, tapi memanfaatkan. Perlu ditebang-tebang kalau sudah waktunya, tapi jangan merusak. Itu namanya pemanfaat. Nah begitu. Jadi surat Al-Hajj ayat 46 silakan dikaji di rumah. Inilah ayat yang mengingatkan kita agar kita semua bisa menyadari, memahami ma'rifat namanya. Kemudian dengan makrifat itu di dalamnya nanti ada ikhlas, ridho, dan husnudon. Sebaliknya jika buta maka di dalam ada syak, keraguan, ada ghaflah, dan ada al-jafa. Nah itu ya 4 macam. Al-jafa itu keras. Nah nyamun dina akhlak mah bantangul itu. Ngomong seenaknya tanpa melihat aturan, itu al-jafa namanya. Bertindak sekendaknya, keras, kasar. Iya. Tetapi ada kasar yang terlihat dohir, ada juga yang kasar tapi dibungkus dengan aturan. Nah itu ya, sekian sajalah. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan, jalani hiduplah biasa. Kalau sehat manda urang makan diparentah, apik mah diparentah. Tapi pada akhirnya kita serahkan kepada Allah. Andaikan mukmin ada yang terkena, mudah-mudahan ini jadi kafarah, penghapus dosa. Dan jika bagi orang kafir, mudah-mudahan ini menjadi peringatan yang keras untuk menghentikan kesombongan dan niat berkuasa dengan menghancurkan yang lain. Buktinya apa? Nuklir itu di situ sudah tersirat keinginan kekuasaan dengan menghancurkan yang lain. Karena nuklir dibuat bukan untuk membunuh tikus, bukan untuk membunuh gajah, bukan untuk membunuh harimau, tetapi untuk membunuh manusia. Itulah catatan saja ya. Sekian, mudah-mudahan tadzkirah ini bermanfaat untuk kita semua, lebih tawadu kepada Allah, lebih mengerti terhadap diri dan terhadap Allah. Sekian aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.